Apa bedanya madhab Syafi'i dan madhab Hambali? Ya. Kemudian bagaimana maksud daripada bid'ah? Apakah kunut itu bid'ah dolalah? Yang pertama, imam madhab itu ada 4 ya. Sebetulnya banyak, cuma yang banyak dikenal itu 4. Kenapa? Karena murid-murid beliau itu yang banyak, sehingga beliau ini lebih banyak dikenal. Ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, punya guru namanya Imam Syafi'i, punya guru namanya Imam Malik, kemudian ada Imam Abu Hanifah. Ini 4 madhab, ya, 4 madhab. Kemudian apa arti madhab? Kita sering bicara madhab, jangan-jangan nggak tahu arti madhab. Ya, madhab itu adalah kita mengikuti ibadahnya seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ngikut. Saya ikut madhabnya Imam Syafi'i dalam wudu. Wudunya itu kita ngikuti madhab Imam Syafi'i. Saya ngikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam sholat. Saya ngikuti cara Imam Syafi'i dalam sholat. Itu arti madhab. Kemudian ada orang di akhir zaman muncul, tidak usah ngikuti madhab, langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini dikira orang ini hebat, dikira orang ini nih cendekiawan, cerdas. Padahal orang ini tolol bin bahlul bin goblok ini orang ini. Tololnya tuh kuadrat. Kenapa? Emang Imam Syafi'i menentukan hukum nggak pakai Al-Quran? Emang Imam Syafi'i menentukan hukum nggak pakai hadis Nabi? Emang Imam Syafi'i itu orangnya bodoh? Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Kita 7 tahun hafal apa? 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab gurunya Imam Malik namanya Muwatta. Kitab hadis sangat tebel. 15 tahun Imam Syafi'i diizinkan untuk memberikan pendapat jadi mufti. 15 tahun. Cerdasnya orang tuh mufti. Ada orang di akhir zaman gak usah ikut mati Imam Syafi'i, dikira hebat, blow on itu orang. Ya, maka hati-hati. Jangan suka terpengaruh dengan orang yang muncul di akhir zaman yang membawa-bawa pemikiran-pemikiran. Hati-hati. Sudah cukup kita ikut kiai, ustadz yang ada di kampung kita, selesai. Tidak usah kita ngikutin orang yang aneh-aneh, yang suka membawa daripada perkara-perkara yang baru tapi bertentangan dengan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang soleh pada zaman dahulu. Nah, kemudian apa maksud dolala? Nah, dolala itu yang maksud bid'ah itu bukan artinya setiap bid'ah itu sesat masuk neraka. Memang ada hadisnya seperti itu. Bahkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah juga dijelaskan di hadis kelima kalau tidak salah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Segala sesuatu kata Nabi yang tidak pernah dilakukan dalam Islam maka itu ditolak, namanya bid'ah. Tapi apakah semua bid'ah itu sesat, syirik, masuk neraka? Tidak ternyata. Kalau seandainya bid'ah atau lebih kita sederhanakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian ada di zaman sekarang, semuanya dipukul rata bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka, maka kita semuanya masuk neraka karena kita pakai mic pada malam hari ini. Zaman dulu nggak ada mic, tidak ada HP, ya. Juga zaman dulu tidak ada mobil dan motor. Maka kalau ada orang dikit bid'ah, suruh dia naik onta gitu kemana-mana, suruh dia naik kuda kemana-mana, suruh sholatnya jangan di masjid, jangan di musola, cari musola dari pelapa korma, ya. Nah, tapi perlu yang kita pahami, kalau ada di desa kita orang yang suka bid'ah-bid'ahan seperti itu, Anda tidak usah ambil pusing, tidak usah ngabisin waktu debat ngobrol dengan dia, Anda bawa ke rumah Ustadz Kiai Anda, selesai. Bawa ke rumah Ustadz Kiai kita, selesai. Nanti dalilnya apa semuanya urusan beliau. Kalau dia bilang, oh maaf saya sibuk, saya nggak bisa datang ke rumah Kiai Anda, kasih tahu nanti sama dia kapan Anda punya waktu, nanti saya bawa Ustadz Kiai ulama saya ke tempat Anda, ya. Tolong ini diingat ya, jangan dibiarkan loh. Itu orang sedikit, tapi kalau dibiarkan nanti bisa makin banyak dan memecah belah umat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah kunut itu bid'ah? Tidak. Bagaimana bid'ah? Nabi juga mengerjakannya. Bahkan itu sunnah, namanya sunnah abad. Kalau belajar kitab Safinatun aja kalau nggak salah ada itu, atau di Mabadi Fikihiyah dikatakan sunnah itu ada 2, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi karena saking sangat disunahkannya. Yang kedua ada sunnah hayat, kalau ditinggalkan tidak ada kesunahan sujud sahwi. Apa diantaranya? Baca kunut.
Jadi orang kalau meninggalkan kunut sangat disunahkan sujud sawi, saking kuatnya dalilnya dan sangat kuat anjurannya. Wallahu a'lam.